usaha lagi jatuh pada waktu itu tahun 2021. Saya punya utang 600 juta. Itu saya bilang sama Pak Haji. Pak Haji bilangnya kok dikit amat 600 juta, kenapa nggak 1 triliun, gitu, 1 miliar. Nah, cuman itu Pak Haji, alhamdulillah kedatangan saya sini ingin menyampaikan utang saya udah lunas gitu Pak Haji. Udah utangnya? 600? 600. Udah lunas? Udah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Ini saya dari Lampung, Pak Haji. Pulang Bawang, Rawajitu desanya. Rawajitu desanya, Pulang Bawang Kabupaten. Jadi tahun 2021 saya udah pernah kesini Pak Haji. Oh udah. Sama Pak Haji Sultan. Ini 2026? Ya. 5 tahun? Ya Pak Haji. Jadi, oh deketin. Jadi waktu itu saya dikasih PR sama Pak Haji. Saya dulu waktu itu dalam arti mengalami usaha lagi jatuh pada waktu itu tahun 2021. Saya punya utang 600 juta. Itu saya bilang sama Pak Haji. Pak Haji bilangnya kok dikit amat 600 juta, kenapa nggak 1 triliun, gitu, 1 miliar. Nah, cuman itu Pak Haji, alhamdulillah kedatangan saya sini ingin menyampaikan utang saya udah lunas gitu Pak Haji. Udah utangnya? 600? 600. Udah lunas? Udah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Praktekin ilmu RDI apa tuh utang bisa lunas 600 juta? Apa yang bos kerjain ilmu RDI? Ada gak yang dikerjain? Waktu itu dikasih PR sama Pak Haji, saya disuruh sholat ke masjid sebelum ajan udah di sejadah. Apa? Udah sebelum ajan udah di sejadah. Oh ya. Ajan subuh. Istri sebelum ajan subuh udah di sejadah di rumah. Pada waktu itu saya jalannya 9 bulan Pak Haji, alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau istri sebelum ajan udah duduk di sajadah pakai mukena. Iya. Kalau bapak sebelum ajan udah ada di masjid. Iya. Wow. Apalagi bos ilmu RDI yang udah dipraktekin selain sebelum ajan udah di sajadah pakai mukena sama udah di masjid sebelum ajan. Apa Sama selain itu? tahajud Pak Haji. Waktu itu dikasih. Jam berapa tahajudnya? Jam 2. Jam 2. Jam 2. Terus apa lagi bos? Mungkin seingat saya cuma itu aja. Oke. Tahajud saya sampai 12 sampai 15 sampai 20 rakaat. Ya mungkin itu aja Pak Haji. Nah sekarang ini saya pingin lebih maju lagi Pak Haji. Saya pingin lebih besar. Bapak praktek ilmu RDI bisa gak yang 10 tadi saya kasih tahu ke Bapak? Bangunnya jam 00. Iya. Senyumnya 41 kali, mandinya pakai pandan 9 lembar, sholat tahajudnya wajib, baca Qur'annya wajib, sedekah subuhnya wajib, sedekah hari Jumat barokahnya wajib, sholat ba'diyah qobliyahnya wajib, sholat tobatnya wajib, sifat 18 yang gak boleh ada. Nah kalau saya boleh tanya, dari sifat 18 yang masih ada nempel di Bapak yang nomor berapa tuh? Dari 1 sampai 18, coba periksa. Semua ini Pak Haji. Wow, gelo. Enggak masuk sama saya. Aduh, istrinya mana istrinya? Waduh. Luka emosi saya Pak Haji orangnya. Aduh. Sekarang gede emosi apa gede hajat? Gede hajat. Iya, emosinya di pelan-pelan dihilangin. Iya Pak Haji. Apalagi tuh selain emosi yang dominan banget tuh? Semua ini. Aduh, tuh. Bu, kenapa nggak tukar tambah aja Bu? Kita ada bandot bagus-bagus Bu. Ada 2 warna, ada yang hitam putih, ada yang coklat putih. Semua ini Pak Haji sama saya. Aduh. Banyak mikir ini, banyak mikir. Aduh. Banyak. Sekarang gede mik. Hah? Banyak komen juga. Banyak komen. Nggak boleh bos. Coba saya kasih target. Iya Pak Haji. Bisa gak dalam bulan Januari sifat 18 nggak boleh ada? Kalau Bapak bisa, besok tanggal 19 Februari kan saya berangkatin anak yatim umroh. Oh iya Pak Haji. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bapak saya berangkatin umroh gratis bersama istri tercinta dan anak-anak Bapak kalau mau dibawa berapa. Tapi sifat 18 jangan dilanggar. Karena Mbak Ratih ngasih hadiah HP terbaru 17 Pro Max 2 tera harganya 44 juta.
buat tamu RDI yang perempuan yang ulang tahun bulan Desember kemarin. Akhir Desember, yang ulang tahun akhir Desember ya. Iya. Nah yang ulang tahun Januari nih, yang ulang tahun Januari itu dikasih hadiah yang laki-laki ya. Iya. HP 17 Pro Max 2 teras harga 44 juta. Yang sedekah yang ulang tahun hari ini bulan Januari dikasih hadiah. Tapi dia nggak boleh punya sifat bangsat. Iya. Kalau punya sifat bangsat nggak boleh. Apa tuh salah satu sifat bangsat? Ngambekan. Ngambekan. Kalau dia ngambek kabur, nggak boleh. Masa ngambek kabur, nggak boleh. Emang ada Pak Haji? Ada. Dia ngambek langsung kabur, nggak boleh. Harus kan jangan. Nah kalau dia bisa aja dikasih HP plus umroh gratis plus haji gratis 2026 suami istri. Iya. Tapi satu Pak Haji, saya ini nggak bisa baca Al-Quran juga. Kan tadi saya nggak suruh Bapak baca Quran. Nggak boleh punya sifat 18 kan tadi saya bilang. Emang saya ngomong Al-Quran? Enggak. Karena saya lihat mukanya Bapak kan begitu. Iya. Agak aneh. Tapi kok herannya ibunya kok sayang mau. Bahkan sampai punya anak lagi. Waduh. Aduh. Iya kalau sekarang waktu mudanya ya ganteng Pak Haji. Oh ganteng. Oh iya. Sekarang iya dia. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Kalau dari 18 ini sih dia lebih ke kayak jengkel gitu. Kalau yang lainnya sih udah agak berkurang lah. Kalau untuk Pak Ipinnya 18 ini maksudnya suka kalau umpama sama anak buahnya lambat. Nah di situ dia memarahnya, itu aja sih kayaknya. Oke. Tapi pelan-pelan bisa lah ya. 18 ya. Sebulan aja Januari, nggak usah lama-lama. Biar Februari Bapak bisa cair 10 miliar. Plus bisa umroh gratis. Plus bisa haji gratis. Itu. Ada lagi? Itu aja Pak Haji, nggak ada lagi Pak Haji. Nggak ada ya? Oke. Ibu ada pertanyaan? Nggak ada? Ada? Ayo. Nggak apa-apa. Nanya ulang. Ibu dari Ibu dari Lampung Rajitu juga. Oh iya. Masa nggak ada pertanyaan lagi? Apa? Boleh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Bogor, Pak Haji. Asep dari Bogor. Bogor. Pemijahan atas. Pamijahan atas. Ya. Oh. Pekerjaan saya dagang, Pak Haji. Yang dijual? Jual pakan ayam, pakan ikan, pakan burung, sama Apa? burungnya. Pakan ayam, Pakan ayam, pakan burung, pakan ikan, pakan burung, pakan ikan. sama ikannya. Sama ikannya. Sama burungnya. Sama burungnya. Burung apa? Banyak sih. Tilang, Contohnya? perkutut, apa aja. Perkutut. Ya. Perkutut. Apalagi? Ada jalak. Jalak. Ada murai, gitu, Pak Haji. Murai batu. Di mana tokonya? Di Lewiliang Cibober. Lewiliang Cibeber. Ya. Oh, Lewiliang Cibeber. Di pinggir jalan atau di Pinggir dalam? jalan, Pak Haji. Hah? Di pinggir jalan, Raja Singa. Oh, Raja Singa. Iya. Oh, iya. Cuma selama ini saya lagi sepi, Pak Haji, lagi jatuh kayaknya. Segala habis buat nombok terus. Tapi Kan sekarang tadi udah bilang saya sama bapak ini, sama bapak yang tadi yang pakai peci. ya. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya bolong-bolong, punya warung, tapi isinya nggak komplit. Punya warung, tapi punya utang. Ya, betul Pak Haji. Nah, bapak tinggal perbaikin aja sholat ba'diyah qobliyahnya. Tadinya saya cuma wajibnya aja Pak Haji ya. Oh, nggak boleh. Tadinya, tapi sekarang udah selama saya kesini itu ba'diyah qobliyahnya saya kerjain semua, pernah bolong, sama bangun jam 00 ya, senyum, mandi, sama baca Al-Quran. Alhamdulillah itu Pak Haji, walaupun belum ini. Bisa gak sholatnya tepat waktu? Alhamdulillah sekarang udah mulai sekarang. Nah, ya. bisa gak sebelum azan udah duduk di masjid? Itu agak susah Pak Haji. Nah, harus. Sebelum Nah, azan sendirian saya teh. apa? Di warungnya sendirian. Di warung sendirian. Paling sholatnya sholat di warung gitu aja. Ya nggak apa-apa. Yang penting bapak tepat waktu. Tepat waktu tapi di Ba'diyah warung qobliyahnya dijual. nggak boleh bolong. Iya. Kalau ayam bapak jualan? Enggak, ayam enggak. Jadi burung aja? Burung aja. Oke. Selain burung apa? Binatang? Udah enggak, burung aja. Burung aja. Nah, burung belanja di mana kalau boleh tahu? Kalau saya burung enggak belanja. Jadi yang datang aja Pak Haji. orang datang mau beli jual. gitu. Jual beli keluar masuk.
Oke. Oh jadi burung Bapak nggak belanja ke pramuka, enggak? Enggak. Jadi orang Pak nih saya mau jual perkutut. Ya begitu. Perkutut bunyinya kayak gimana Pak kalau perkutut? Ya begitu. Tut, gitu Pak. Oh. Itu kalau yang bunyi begitu laki apa perempuan perkututnya? Kalau yang laki bunyinya kencang Pak Ji. Heeh. Kalau yang perempuan kecil. Kalau perkutut gitu. Kalau burung ocehan gitu, kalau lakinya isiannya banyak gitu ya. Kalau yang ceweknya dikit isiannya Pak Ji, bunyi sama gitu. Ya. Cuman sekarang alhamdulillah udah mulai ini lagi Pak Ji, udah mulai ngangkat lagi sekarang setelah saya badai pembelian itu dikerjain sama bangun. Berarti bener dong ilmu RDAY. Ya, alhamdulillah. Bener dong. Dikit-dikit. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi sholat badiah qobliyah itu wajib Pak kalau di RDAY. Kalau di luar RDAY nggak wajib, kalau di RDAY wajib Pak. Orang yang punya motor tapi motornya cicilan pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya motor tapi motornya second pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya mobil tapi mobilnya cicilan pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya mobil tapi mobilnya second pasti sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong. Orang yang punya pasangan hidup, apakah suami atau istri, kalau sholat badiah qobliyahnya bolong-bolong, pasti pasangan hidupnya pecicilan. Tau gak pecicilan? Gatel, pengen pinjem duit di bank, pengen pinjem duit di pinjol, pengen ini, pengen itu. Jadi akhirnya duitnya gak utuh. Akhirnya apa? Rumah tangganya jadi goyang, gak romantis. Tapi kalau duitnya ada, duitnya banyak, romantis. Nah kalau Bapak nggak romantis, yang tepuk tangan siapa? Setan. Karena kalau udah ekonominya nggak romantis, nanti yang digodain apa? Rumah tangganya pasti cerai. Ini pasti cerai, nggak mungkin nggak. Nah gimana Pak Haji supaya nggak terjadi perceraian, supaya ekonominya bagus? Sholat badiah qobliyahnya jangan sampai bolong. Alhamdulillah Pak Ji. Jangan ya. Iya. Walaupun Bapak masih sholatnya di toko, ya. Bapak jangan bolong, pokoknya paksain. Asar di toko teh ya zuhur asar. Udah itu aja. Ya. Di rumah, udah pulang ke rumah. Sekarang di toko Bapak ada burung apa aja kalau saya boleh tahu, kalau Bapak masih ingat? Ada murai. Ada berapa ekor? Ada 2. Sekarang lagi sedikit sekarang. Modalnya soal lagi ini Pak. Jadi sekarang kalau orang burung Bapak nggak bisa beli dong? Hah? Nggak ada. Yang utamain itu aja pakannya aja dulu. Sekarang dikumplitin gitu Pak. Yang itu mah nomor 2 lah. Kalau burung. Jadi sekarang stoknya ada burung apa di tokonya Bapak? Apa? Ada murai. Murai batu. Iya. Ada berapa ekor? Ada 2. 2. Apa lagi? Ada jalak kebo. Jalak kebo. Iya. Ada berapa ekor? Ada 1. Ada 1. Apa lagi? Ada labet Pak. Lobet. Lobet tinggal 1 juga. Lobet tinggal 1 juga. Iya. Ada apa lagi? Udah itu aja. Kosong. Tinggal sangkar-sangkarnya aja. Sangkar sih banyak. Oke. Sama pakannya, sama pakan burung, sama pakan ayam, pakan ikan. Bapak paksain dah. Tepat waktu badiah qobliyah, nanti pelan-pelan berjamaahnya jangan bolong. Ya, insya Allah Pak Ji. Orang yang sholat berjamaah pahalanya dikali 27 kali. Orang yang tidak sholat berjamaah pahalanya dibagi 27 kali. Nilainya gedean mana? Gedean berjamaah kan, kalau berjamaah kali 27. Kalau nggak berjamaah dibagi 27. Makin kecil, hanya sekedarnya aja. Toko isinya nggak komplit, maksud begitu janganlah. Bisa kan? Bisa. Harus bisa ya. Bisa pasti bisa Pak Ji. Ada lagi? Terus ini sekarang Pak Ji, saya kan selama ini kan ngontraknya. Ya, apanya ngontrak, rumah atau toko? Tokonya Pak Ji. Tokonya berapa ya. setahun sebulan? Itu setahun tuh 30 juta. Ya. Sekarang ini kan mau habis, ini bentar lagi nih. Ya. Sedangkan duitnya nggak ada Pak Ji. Gampang, Bapak remes alat kelamin Bapak, tempelin ke tokonya, jadi milik. Pasti jadi milik. Mau saya Pasti begitu, jadi Pak milik. Ji. Ya. Pasti jadi milik. Kita jadi milik. Itu tempatnya mau dijual, ditawarin ke saya itu Pak Ji. Oke. Tapi saya nggak ada duitnya. Kan gimana Bapak itu? udah saya bilang, Ya. tempelin alat kelaminnya tiap hari, Tiap hari. jadi milik. Jadi milik. Kalau nggak ada orang, Bapak kerjain begini aja. Jadi Bapak duduknya nyender deket tembok, Gitu. jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Sampai ketiduran nggak apa-apa. Tangannya bekerja, Bapak merem begitu nggak apa-apa. Tuh. Terus aja Pak Ji gitu. Iya, bohong nggak viral Pak.
Telah hadir manusia ajaib di Leweliang. Iya. Laki-laki, dia tempel alat kelaminnya, dia tempel ke tembok sampai temboknya bolong. Ada lagi? Udah itu aja kayaknya. Oke, paksain ya. Iya. Yuk, Bapak ada pertanyaan nggak sama Ibu? Lagi. Bebas. Mau nanya lagi 2 kali boleh, mau nanya 3 kali lagi boleh. Assalamualaikum. Ya. Saya Ali Fauzi dari Ciputat Timur, Kota Tangsel, Pak. Ciputat Timur tuh mana, Pak? Kota Tangerang Selatan. Kecamatannya Ciputat Timur. Ciputat. Ciputat, tapi sekarang kan karena pemekaran ada Ciputat Timur, ada Ciputat gitu loh. Oh. Wilayahnya di Desa apa, Pak, kalau boleh tahu? Pondok Ranji. Oh, Pondok Ranji. Iya. Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Oke, iya. Jadi begini Pak Haji, saya mau minta doa terkait dengan anak saya. Laki perempuan? Laki-laki. Sekarang usia 25 masuk 26. Jadi begini Pak Haji, waktu kuliah awal-awal tahun 20 ribuan, tahun 20 dia kan Tahun 2020. tahun 2020 Habis Covid. ya sebelum Covid lah. Jadi dia itu pacaran lah, terus diputus secara sepihak gitu, Sama ceweknya? sama cewek. Oh, stres. Ya bukan stres lagi, tapi semacam apa itu? Putus asa. Ya putus asa. Mutung. Mutung lah. Ya, karena dia udah ngebayangin di otaknya pasti alat kelaminnya pulen. Apa namanya istilahnya lah. Nah waktu itu kan karena kuliahnya waktu itu di Jember, Jawa Timur. Nah, karena lagi Covid gawat-gawatnya, dia mau ke Jember, mau menemui pacarnya, saya larang. Karena kan ada khawatir lagi gawat-gawatnya waktu itu. Ya, Sehingga dia akhirnya diputus secara sepihak, dan kondisinya ketika kuliah juga kadang-kadang mengurung diri dan lain sebagainya. ya heng. Ya ya frustasi, depresi lah, depresi berat gitu. Akhirnya kuliahnya juga nggak selesai, tapi pindah kuliah lah. Sekarang kuliahnya secara online Di? di Mercu Buana. Oh iya. Nah tapi masalahnya sekarang Pak Haji, saya sih harap dia ngurung diri, nggak mau bertemu dengan kawan-kawannya atau dengan nomor-nomor HP dengan kawan-kawannya dimatikan semua. Tapi kalau mau beli jajan, mau beli kue, mau beli apa sih mau. GrabFood. GrabFood. Ya kalau GrabFood bisa gitu loh. Cuma ini masalahnya kan ini kuliah, walaupun kuliahnya online karena masuknya karyawan, beberapa hari lagi ini kan kuliah mau ujian semester, dia harus datang ke kampus. Nah dia belum berani datang ke kampus, atau misalkan bergaul itu juga belum berani. Kalau ketemu dengan orang yang baru 1-2 berani, tapi ketika misalkan dengan kawan-kawannya atau dengan tetangga-tetangganya sama sekali belum berani gitu loh. Pertanyaannya, Nah pertanyaannya bagaimana supaya anak saya ini normal. Kayak orang manusia normal. Betul Pak Haji. Oke, gampang, Pak. Jadi gini, Pak. Ya. Alat kelamin Bapak kayak begini nggak bentuknya? Ya. Oke. Ah, Panjangnya segini. ya kurang lah dari situ. Jadi nanti Bapak, alat kelamin Bapak sama bijinya Ah, direndam di rantang. Besok beli rantang. Rendam di rantang. ah, Nah, sambil Bapak baca Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karohmanya anak yatim RD Ayah Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya namanya siapa? Zaki Nagdar Fauzi Bin Ali Fauzi. Ah ya, nih direndam alat kelamin Bapak, dicemplungin. Plung. Nyemplung nggak? Enggak lah, kan nempel. Direndam aja gini. Tuh. Hangat atau air apa Pak? Hah? Pakai air apa? Air itu, Lee mineral. Kebetulan dia ngendorse saya Lee mineral. Jangan pakai air lain, air Lee mineral. Jangan gini ya Pak, saya nggak mau nih kan nih. Bapak rendam gini saya nggak mau.
Saya maunya sama bijinya. Jadi sama bijinya sama ini ya. Satu unit. Karena kalau begini saya nggak mau. Karena kalau begini Bapak nggak bisa napas. Dem. Cemplungin dua-duanya ya. Pakai rantang enaknya. Kalau ini agak tajam nih. Nah. Bapak bilang Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya nama bin sembuh, normal, pintar, prestasi, apalah yang Bapak mau sebut. Gajinya sebulan 100 juta. Apalah Bapak mau sebut yang baik-baik. Udah? Bapak angkat. Airnya nanti ini diminumin setiap hari. Paling lambat 9 hari sembuh normal. Paling lama 99 hari. Nih. Bikin nasi uduk. Bikin nasi buat ngerebus pisang, buat makan dia pisang. Buat ngerebus singkong kalau dia mau makan singkong. Buat bikin bubur kacang ijo. Buat bikin agar-agar, buat bikin puding. Buat bikin tempe bacem, buat apa aja bebas, buat masak nasi. Setiap hari selama 99 hari nanti dia normal. Boleh gak kalau saya bikin nasi saya ikut makan Pak Haji? Boleh. Boleh gak Pak Haji kalau saya bikin buat dia? Kan saya udah sebutin pada saat nanti bikin. Istri saya makan? Boleh. Kakak adeknya makan? Boleh, bebas. Kan kita buat ngobatin dia, jadi yang lain makan gak pengaruh. Nanti normal dia. Nanti kalau dia normal, dia udah mau keluar rumah, Bapak wajib setiap hari sesering mungkin remas alat kelaminnya, sentuh ke kulitnya. Panggilnya apa Bapak ke dia? Panggilannya? Dia. Mas, Totong. Mas, Papa mau bikin Indomie mie goreng, mau gak? Tapi ini ngeremes dulu alat kelamin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya anak yatim RDI Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putra saya nama bin normal, sehat, mau ke kampus, mau ikut kuliah, ujiannya lulus, mau kerja, gajinya sebulan 100 juta, set. Ini nggak boleh dibuka nih, nanti Bapak langsung bilang, Mas, Papa mau bikin nasi goreng, mau gak? Mau Pak? Ya udah. Nanti Bapak bikin, jangan lupa pakai ini air sedikit di nasi gorengnya atau di Indominya, bikin pakai ini. Disimpan lagi, besok pagi bikin lagi, buat bikin masakan dia lagi, besok bikin buat masakan dia, sembuh Pak. Gitu. Ada lagi? Bisa ya? Nah ini dipraktekin buat bapak-bapak sama ibu-ibu. Apa hajatnya Bapak? Misalkan suaminya nggak sayang. Suaminya kalau ngasih duit perhitungan. Suaminya kalau ngasih duit dicicil. Suaminya kalau udah ngasih duit ditanya-tanyain pengeluarannya buat apa aja. Minta perinciannya. Kan kita sebagai istri begah juga dong. Kalau duit udah ke istri nggak boleh ditanya nah. Nah ibu bikin kayak gituan Bu. Langsung ibu bikin. Suami saya royal. Suami saya sayang. Suami saya apa aja sebut. Tapi kan suami saya kan nonton Pak Haji, ya udah air yang dibikin masukin ke dalam botol aqua, masukin ke dispenser, kan tanpa dia tahu kan suka minum sendiri. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Maaf ini Pak Haji, tapi kalau perempuan mau gituin suami apa atau anaknya apanya gitu ya direndam? Rendam alat kelaminnya ibu. Jadi alat kelamin ibu direndam. Kalau ibu nggak bisa, ibu jongkok, nanti saya kirim orang saya ke rumah ibu. Dia spesialis ngerendam. Dia udah berguru ke Swedia, ke Stockholm, cara berendam alat kelamin wanita. Jadi ada caranya Bu. Ada caranya. Jadi dia apa? Apa? Kalau komen kasih 10 juta, yang komen kasih 10 juta. Untuk ibu-ibu berenam aja di toren lagi. Itu ibu-ibu berendam di toren Bu katanya berendam. Maaf Pak Haji, ada pertanyaan satu. Terkait usaha saya tadi itu Pak Haji. Apa? Terkait usaha saya tadi yang Ya. lagi merosot itu, Usahanya apa tadi lupa? jual beli hasil laut. Oh hasil iya, tambak. oh iya ya. Siapa tahu Pak Haji, di antara saya berdua atau saya berdua ini ada kesalahan. Contohnya kesalahan apa? Ya kemungkinan badan saya kotor misalnya, baik istri saya
Ya aku minta penjelasan dari Pak Haji. Gampang kalau Bapak merasa memang Bapak pernah nyari pesugihan atau Bapak pernah kesantet atau Bapak pernah apa? Bapak pakai sapu lidi, mana sapu lidinya? Nanti Bapak tiduran, nanti Bapak dipukul-pukul pakai sapu lidi. ...99 kali. Tapi kalau Sapu kayak lidi gitu nggak ada Pak Haji. Apa? Nggak ada. Insya Hah? Allah nggak ada, nggak pernah. Apa? Nggak pernah. Nggak pernah. Dukun pun aku nggak pernah Pak Haji. Nggak pernah ke dukun. Ke dukun pun memang nggak mau. Ya mungkin Bapak didukunin. Nah itu kalau itu kurang tahu Pak Haji. Ya, jadi kan lawan dagang begitu Pak. Karena Bapak kompetitornya dia kerjain sama Bapak. Sehingga dikirimlah santet, guna-guna, teluh. Nah Bapak pakai ini. Diginiin. Karena ini bisa buat ngusir kucing. Kucing kalau diginiin takut lari. Dan kucing bisa ngelihat setan, jin. Kucing bisa ngelihat orang kalau mati dikubur. Kucing taruh di kuburan pasti dia kabur. Nggak bakal ada di situ. Nanti kalau udah lama mati baru kucing gelendotan main di kuburan. Nah kucing itu bisa lihat yang goib. Nah buat ngusir kucing ini. Kucing kalau dikasih ini pasti takut. Nah ini buat pakai ini. Iya Pak Haji, terima kasih. Tapi kan kepanjangan. Ini dipotong aja pendek Pak segini. Nah nanti gini. Normal ya. Iya Pak Haji, terima kasih Pak Haji. Ada lagi? Hah? Mana mic-nya? Ayo mic-nya mana? Saya lupa tadi yang doa ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kertasnya kasih, ada gak kertasnya? Nih saya kasih fotokopinya. Nih saya kasih fotokopinya gratis kasih. Cara manggil. Tuh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, nama putra saya bin, apa Bapak mau hajatnya disebut, bahkan kalau bisa sekalian disebut, dapat kerja tahun ini atau bulan ini gajinya sebulan 100 juta, mau kerja, mau keluar rumah, mau normal lagi, dapat jodoh, nikah tahun ini 2026, nikah lagi 2027 atau apalah bebas. Termasuk untuk anggota keluarga yang lain. Iya, minumin, buat masak nasi, buat bikin bubur kacang hijau, buat bikin agar-agar, buat bikin puding, buat bikin bacem, buat bikin apa ya? Bikin mana? Doa ini juga bisa termasuk untuk misalkan adiknya gitu. Bisa, pokoknya sendiri-sendiri. Kalau adiknya bikin lagi yang baru lagi. Oh namanya gitu ya? Namanya. Oh iya. Satu hajat, satu ijab. Satu hajat, satu ijab. Satu air asinan. Iya. Namanya air asinan. Oke paham Pak Haji. Ya, sembuh. Yuk.